Halo Bapak Ibu, saya Natasha dari kelompok Pak Denis. Hari ini saya akan menjelaskan board saya, skripsi saya, yang bertema arsitektur dan memori. Judulnya adalah Pembangunan Area Komunal sebagai Upaya Revitalisasi pada Kawasan Sunda Kelapa. Nah, kalau Sunda Kelapa sendiri itu kayak kenapa dia bisa disebut sebagai memori dalam arsitektur? Nah, karena dia itu adalah sebuah artefak kota gitu, warisan kota. Nah, dia itu kalau secara memori, secara kolektif memori, dia kayak mempunyai cerita. Nah, ceritanya itu adalah berdasarkan sejarahnya, di mana itu dia dulunya adalah sebuah lokasi yang terjadinya perang VOC Belanda. Nah, pertama kali peperangan ini tuh terjadinya di Sunda Kelapa karena orang-orang dari luar Indonesia ataupun Sunda Kelapa itu dia datangnya dari pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi dia pertama kali menginjak Indonesia itu lewat Sunda Kelapa. Nah, habis itu mulai terjadi peperangan. Contohnya seperti peperangan Portugis dan Belanda dan Inggris, ya seperti itu. Nah, terus kalau di sini tuh ada beberapa masalah juga. Nah, kayak di lokasi ini masalahnya adalah sekarang sejarah itu udah mulai hilang. Jadi kayak orang-orang tuh udah mulai lupa sama sejarah ini karena lokasi ini tuh dijadiin sebagai tempat perekonomian. Sedangkan penting banget untuk tempat-tempat seperti artefak kota ini untuk diperbaiki dan difungsikan sebagai sebuah identitas negara, lokasi yang menggambarkan identitas Indonesia sebagai negara yang merdeka. Nah, permasalahannya itu ada permasalahan itu tadi tempat ini dijadiin tempat perdagangan, terus ada masalah konflik juga antara ras. Jadi karena di sini tuh yang bekerja di bidang ekonominya itu sudah kayak masyarakat lokal, jadi udah dari lama mereka nggak bisa menerima pendatang baru. Nah, terus di sini juga ada masalah spasial di mana kayak lokasinya tuh kurang tertata dengan baik karena adanya kontainer di mana-mana. Terus juga masalah-masalah sejarah di mana lokasi ini tuh tidak menceritakan sejarahnya gitu, padahal kan itu sebuah aspek yang sangat penting. Nah, menurut saya dengan adanya si Sunda Kelapa ini, padahal Sunda Kelapa tuh punya potensi sebagai lokasi yang memiliki artefak dan memiliki budaya gitu. Nah, maka itu potensi-potensi ini tuh harus dipreservasi dan dikonservasi. Preservasi itu dalam arti artefak-artefak itu harus dijaga dan jangan dirusak gitu. Terus konservasi dalam arti kearifan lokal yang mungkin memiliki konflik ras tetap bisa dipertahanin dan mungkin bisa disosialisasiin sama masyarakat di luarnya dan mereka bisa lebih terbuka gitu. Nah, gimana sih cara mencapai preservasi dan konservasi konservasi ini? Nah, saya menggunakan pendekatan bangunan untuk memperbaiki area ini. Jadi kalau dari tipe pendekatan bangunan, menurut saya yang paling cocok di kawasan ini adalah revitalisasi. Kenapa revitalisasi? Karena dengan adanya revitalisasi, dia itu fungsinya untuk menambah sebuah fungsi sosial di kawasan ini. Jadi kayak dengan tadi ada masalah konflik sosial kan ini bisa jadi peluang gitu. Terus dengan adanya sejarah, budaya, itu tetap bisa dipreservasi karena revitalisasi ini tidak setuju dengan penghancuran lingkungan. Mereka malah lebih mentingin untuk tetap menjaga lokasi existingnya gitu. Terus dari revitalisasi ini saya mau terapin secara spasial gitu. Gimana sih revitalisasi ini dicapai dengan sebuah bentuk gitu. Nah, saya menggunakan teori parameter area komunal. Jadi karena dia ini ingin menambahkan dimensi sosial, maka dibuatlah sebuah area komunal. Jadi kalau berdasarkan parameter area komunalnya di Sunda Kelapa ini
mereka itu memiliki beberapa masalah. Nah, masalah-masalahnya itu saya ambil dari Sunda Kelapa secara area publik. Jadi kayak di sini tuh kalau permasalahannya itu dari atributnya kan dia sepi gitu. Nah, di sini kayak permasalahannya itu sepinya ini membuat orang-orang di luar tuh nggak pengen ke Sunda Kelapa. Nah, dengan itu kayak harus ada penyelesaian kan. Nah, penyelesaiannya itu bisa dengan fungsi dan bentuk. Jadi kayak kalau dengan fungsi tuh dia bisa menambah sebuah program ruang, yaitu misalkan galeri yang cocok dengan minat orang-orang di sana, dan juga bisa membuat kayak sebuah area kumpul gitu yang berskala besar gitu untuk menarik pengunjung supaya bisa kelihatan dari jauh, jadi menarik perhatian gitu. Terus kalau permasalahan sosial lainnya itu juga ada permasalahan ras ya, atau kayak ya konflik sosial antar ras. Jadi kayak ini tuh bisa diselesaikan dengan cara menambah sebuah area kayak komunal dan kultural yang memiliki akses terhadap berbagai user gitu. Nah, terus kayak kalau secara bentuk tuh dia juga bisa dibikin bermasa besar gitu. Masanya tuh dipecah-pecah gitu. Jadi kayak bangunannya tuh nggak kelihatan kayak besar, terus dia menutupi kawasan Sunda Kelapa gitu. Jadi kayak kedua user tetap bisa berinteraksi. Terus kayak permasalahan lainnya itu kayak kurangnya koneksi antar manusia dan lingkungan. Jadi kayak di sini orang-orangnya tuh kurang peduli dengan lingkungannya, karena kan di sini kan semuanya udah buat ekonomi. Nah, ini tuh bisa diselesain dengan cara menata kembali zoning. Ya. Terus kalau permasalahan lain itu dia juga dari pengguna dan kegiatan itu dia nggak visible, terus nggak mengundang, dan kebanyakan orang lokal. Nah, ini tuh bisa diselesain dengan cara penataan kembali zoning, di mana area perekonomian dipindah. Jadi area ekonominya itu dipindah ke satu sisi yang lain gitu, dan di satu sisi itu ada area misalnya pengunjung, tapi kedua ini tetap bisa saling berinteraksi gitu dengan melalui bangunan yang dibangun gitu. Terus kalau dominan orang lokal tuh juga bisa diselesain dengan cara membangun area komersil gitu, atau misalnya area yang jadi komersilnya itu yang bersangkutan dengan kultural gitu. Jadi kayak menarik buat orang-orang yang di luar Sunda Kelapa. Terus kayak bisa juga jadi di seberangnya si Sunda Kelapanya tuh ada apartemen. Jadi kayak dibikin misalnya masanya lebih tinggi gitu. Jadi dari apartemen itu kelihatan kalau ada aktivitas di area komunal ini gitu. Terus kalau dari kenyamanan dan bentuk, di sini juga banyak sampah. Terus lahannya juga nggak tertata, sama lokasinya tuh kurang nyaman gitu, kayak nggak punya tempat duduk, kanopi gitu-gitu. Nah, kayak ini tuh bisa diselesain dengan cara jadi kalau dibangun sebuah area komunal kan kayak bakal lebih ramai. Jadi kayak dengan keramaian itu kayak orang-orang tuh bakal lebih pengen buang sampah gitu, karena dia nggak enak sama orang-orang di sekitarnya gitu. Terus kayak kalau kenyamanan ya bisa ditambahin kayak jadi kalau di zoningnya bisa ditambahin area seperti taman gitu yang bisa membuat mereka tuh lebih terintegrasi dengan si pelabuhannya gitu, dengan area laut gitu. Terus di sini tuh kalau berdasarkan user ini jadi permasalahan lainnya tuh ada akses juga. Jadi kayak di sini tuh permasalahan aksesnya tuh kayak gak kurang jelasnya area pedestrian dan area mobil. Jadi kayak orang-orang di sini tuh bingung, kayak misalnya bawa mobil, mereka tuh ternyata nyampe ke sana aksesnya tuh 2. Nah, 2 akses ini juga satu bisa masuk mobil, satu nggak bisa gitu. Jadi orang tuh rancu gitu kayak masuknya tuh dari mana.
Nah, menurut saya ini mendingan dipisah, jadi kayak yang akses mobil itu malah khusus untuk area ekonomi, dan akses utamanya itu lebih ke pedestrian gitu. Dan itu tuh mungkin udah fungsinya lebih ke si program ruang untuk pengunjung. Nah, terus kalau di sini tuh usernya itu lebih banyak orang lokal, sama kedua itu kayak ada orang dari luar, kayak misalnya pengunjung dan pelajar. Nah, mereka itu dua-duanya punya minat akan sejarah gitu. Nah, kedua ini menurut saya perlu disatuin, karena lokasi Sunda Kelapa itu kan bukan punya orang lokal doang, tapi kan sebenarnya punya semua orang gitu. Nah, terus kayak menurut saya kayak kalau jumlah pengunjung yang diharapkan itu di sini sekitar mungkin 85 orang per hari, karena kalau saya lihat dari museum-museum lain yang paling bersangkutan itu kan Museum Bahari. Nah, Museum Bahari ini tuh kayak di sini tuh orang yang pergi ke sini tuh 85 orang per hari. Nah, sedangkan di Sunda Kelapa itu kan minatnya kurang lebih sama kayak Museum Bahari. Jadi kayak mungkin di Sunda Kelapa itu kemungkinan orang-orangnya mungkin sekitar 85 orang gitu. Nah, terus kalau berdasarkan ukuran bangunan, sebenarnya saya ngambil ukurannya itu dari si President Centro Botin Building Workshop. Nah, ini tuh karyanya si Renzo Piano. Tapi ini tuh sebenarnya untuk menampung 560 orang per hari. Jadi dari sini saya sesuaiin lagi sama bangunan saya. Nah, kalau dari bubble diagram, ini saya bikin programnya tuh yang depan itu bagian komunal, sama yang belakang itu bagian si masyarakat lokal yang bekerja di area ekonomi itu. Jadi kayak, tapi mereka itu tetap bisa memiliki akses dari bagian si tengah, yaitu si akses utamanya. Jadi mereka tuh bisa saling berinteraksi. Dan yang kedua, mereka tuh bisa saling akses dari kantin gitu. Jadi kayak ini soalnya menurut saya itu tuh jadi lokasi-lokasi yang kayak galerinya itu kayak saya buat sekitar 2 lantai, tapi tingginya tuh kayak sekitar 20 meter. Jadi itu untuk menarik orang dari akses utama supaya bangunannya itu kelihatan gitu. Terus kalau berdasarkan area publik, sebenarnya area publiknya ini zoningnya udah dituker. Yang sebelah kiri itu lebih ke area pengunjung, dan jadi dia tuh memiliki integrasi dengan si laut, di mana laut ini tuh memiliki aktivitas yang lebih dituju kepada masyarakat lokal. Sedangkan yang di bagian kanan itu udah fokusnya ke ekonomi. Dan berdasarkan akses juga jadi lebih rapi, soalnya kan aksesnya ada 2. Jadi yang satu itu kendaraan, kayak full boleh kendaraan, yang satu lagi tuh pengunjung, jadi mereka nggak saling ganggu gitu. Nah, area publik ini dia punya kegiatan-kegiatan juga, kayak misalnya penyewaan kapal untuk lihat artefak gitu, atau enggak bisa di area komunal juga mereka saling duduk-duduk dan mungkin ngobrol dan menikmati suasana Sunda Kelapanya gitu. Menurut saya shared space ini sangat penting karena dia tuh menghilangkan adanya konflik sosial. Jadi kayak bangunan saya itu fungsinya lebih kayak ke misalnya contohnya bengkel dan galeri. Jadi si bengkel ini tuh fokusnya ke kearifan lokal, tapi jadi manusia lokal ini kan dia punya minat dalam membuat kapal. Nah, bengkel ini kayak menyediakan tempat untuk mereka membuat kapal. Nah, terus ada juga si galeri. Nah, galeri ini tuh fokusnya lebih ke si pengunjung. Jadi kayak pengunjung ini kan mereka punya interest sama sejarahnya Sunda Kelapa dan mungkin budayanya Sunda Kelapa. Nah, mereka tuh kayak karya-karya yang dibuat oleh orang-orang lokal yang mereka buat di bengkel, nah mereka bisa paparin di galeri, dimana kayak pengunjungnya bisa nikmatin gitu. Dan mungkin
hal-hal seperti ini bisa mengurangi konflik sosial yang ada. Dan juga adanya misalnya tempat penyewaan kapal, di mana kayak manusia lokal mereka menyediakan jasa sewa kapal dan pengunjung bisa menyewa itu dengan rapi dengan adanya si terminal. Nah, terus bangunan saya juga memiliki kayak ruangan-ruangan shared space di mana mereka bisa saling ngobrol dan bertukar ide gitu. Kalau dari bangunan saya tuh dia bentuknya saya buat lebih organik, bulat-bulat, karena kan sebenarnya itu dia taman dan saya nggak mau membuat bangunan saya tuh terkesan kaku gitu, soalnya fokusnya itu adalah untuk memberikan rasa yang mengundang kepada orang lain gitu. Jadi bangunan saya tuh saya buat lebih bulat-bulat gitu. Kalau misalnya kota kan dia soalnya ada sikunya, nanti kelihatannya formal gitu. Nah, terus kalau dari struktur itu dia menggunakan shell structure. Terus kalau dari proses meshing saya itu pertamanya itu saya buat sebenarnya bangunan saya itu pertamanya saya buat berintegrasi dengan apartemen di seberangnya, karena saya pengen supaya area-area yang di luar Sunda Kelapa itu dia bisa melihat adanya aktivitas pada Sunda Kelapa gitu, dan mungkin mereka bisa minat untuk pergi ke Sunda Kelapa. Nah, lalu saya taruh meshing saya di antara lingkaran merah. Jadi yang setengah lingkaran merah itu dia menunjukkan si area komunal. Jadi bangunan-bangunan saya ini dia punya hubungan dengan area komunal, dan area yang di belakangnya itu area ekonomi. Nah, dari meshing ini baru saya membuat sebuah kayak koneksi gitu antara semua bangunannya supaya orang-orang tuh bisa melewati bangunan ini. Nah, terus habis itu baru dibuat sebuah kayak baru bentuknya saya buat lebih organik gitu, supaya orang-orang tuh gak merasa ini tuh bangunannya terlalu kaku gitu. Sekian Pak, terima kasih.